Oke, itu dia jejak langkah yang kau tinggal dari Topati featuring almarhum Glenn Fredly. Kembali bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di dalam acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul Kumpul bareng Bareng Yok. yo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM atau dengarkan online lewat www.tdm.com.mo. Dan berbicara tentang musik, mohon maaf tadi kesalahan saya Pak Johnson. Selesai Katy News Macau mengumumkan akan memasakkan lagunya Yofi and the Nuno featuring Audi, Janji di Atas Ingkar alias Mendua, tapi saya salah pasang. Saya pasangnya malah Senandung Rindu Topati featuring Putu Suta. Kayaknya ya, saya lupa. Pokoknya yang jelas saya baru sadar karena tadi saya kira itu track terakhir dan saya baru sadar ternyata CD ini track terakhirnya di nomor 17 bukan nomor 14. Jadi kesalahannya definitely salah, tapi saya lupa lagu yang saya pasangin tadi yang mana. Kesalahan tidak berada di pihak Pak Johnson, ada di pihak saya. Mohon maaf kepada Kumang-Kumang juga kepada Pak Johnson. Oke. Kita mau ngobrol tentang perubahan yang ada terkait para pekerja migran yang ada di Macau, Pak Johnson. Tadi kita sudah masukkan beritanya ya. Jadi kan kita selama ini taunya kalau kita mau ganti majikan kita harus keluar ke Macau lagi. Kita harus keluar dulu dari Macau lalu masuk lagi. Jadi karena sekarang lagi masalahnya COVID, jadi mereka cuma bisa keluar, nggak bisa ke Hong Kong, cuma bisa keluar lewat Zhuhai doang ya. Jadi mereka muter. Itu juga nggak benar-benar masuk Zhuhai sih, itu muter. Tapi mereka kalau mau ke Zhuhai juga boleh, tapi kan harus ambil visa gitu ya. Iya. Jadi mereka cuma muter doang baru balik lagi gitu. Dan ada banyak komplikasinya lah karena kalau mau masuk Cina harus ambil visa dan harus ambil BioNTech gitu loh. Sedangkan saya nggak ngerti apakah muternya sekarang ini sama seperti karena dulu kan kalau muter itu nggak perlu lewatin imigrasi, Pak Johnson, muter begitu doang ya. Dulu nggak usah masuk Nggak perlu. Cina punya. Nah, kalau sekarang kayaknya harus. Cuma di Macau gitu belum Betul. masuk balik lagi gitu. Betul. Jadi nggak usah tidak ada cap. Iya. Nah, kalau sekarang kayaknya nggak boleh karena kan border control. Jadi itu yang tadinya pintunya kebuka itu sudah ditutup total. Nggak boleh sembarangan orang keluar masuk kan. Harus dicek. Masuk Cina juga dicek karena COVID kan. Masuk balik ke Macau juga dicek lagi gitu loh. Itulah sebabnya ada komplikasi dalam hal kalau mau ganti majikan bukan cuma sekedar harus keluar Macau masuk Macau, tapi juga harus memikirkan ambil visa Cinanya, harus divaksinnya dan lain sebagainya. Nah, tapi berbicara tentang hal ini ternyata ada kebijakan baru yang baru diumumkan sesuai dengan berita yang dikeluarkan oleh Macau Daily Times ya. Karena ternyata untuk yang pekerja profesional, yang skilled workers ya. Jadi mungkin yang kerjanya di kasino, mungkin waiter gitu, kerja company gitu. Itu ternyata nggak perlu keluar dulu, Pak Johnson. Jadi kalau mereka ganti majikan, ya nggak apa-apa. Selama itu mereka tetap kerja di skilled ya. Jadi misalnya kerja tadinya di Venetian lalu pindah ke Galaxy gitu misalnya. Ya, jadi sama-sama skilled lah, cuman ganti majikan doang, tapi tetap di skilled work gitu ya. Itu mereka ternyata nggak usah keluar gitu. Jadi langsung bisa dirubah visanya sama Macau seperti itu. Ini berita baik ya berita untuk baik. teman-teman yang kerja di company. Nah, cuman untuk yang non skilled yaitu termasuk pekerja rumah tangga loh, itu tetap harus keluar dari Macau baru masuk lagi. Nah, ini ya cukup kesian ya, harusnya kenapa nggak digampangin dulu juga lah untuk kedua belah sisi gitu ya, baik yang skilled sama yang non skilled gitu. Iya. Karena mengingat di Macau sebenarnya kan orang-orang Macau juga butuh pekerja rumah tangga, Pak Johnson. Iya, tapi bosan itu melayani satu itu majikan, apalagi banyak yang di finish kontrak itu karena majikannya sudah meninggal atau anaknya sudah dewasa. Iya. Gitu, terpaksa harus ganti. Nggak perlu pembantu lagi karena itu dia menjaga bayi itu dari kecil sampai dewasa, umur sudah bisa jalan sekolah sendiri. Ada yang merawati orang tua, tapi sudah cukup sudah meninggal gitu. Jadi akhirnya stuck karena nggak ada gitu. ini majikan. Dan kalau mau ganti majikan baru harus keluar Macau seperti tadi dikatakan. Iya. Nah, berbicara tentang harus keluar, nah tadi kita ngobrol-ngobrol juga sempat berbicara tentang vaksinnya gitu loh. Nah, ini sih nggak resmi ya. Saya belum. Tapi aku tanya, ada yang nggak perlu vaksin, nggak perlu. Kalau itu aku tanya teman-teman ya, cuma perlu swab test saja.
Itu teman-temannya pemegang ID Makau bukan Pak Johnson? Teman sekolah ya. Pemegang ID Makau memang nggak perlu vaksin. Maksudnya kita nih orang Makau pegang ID Makau nih. Kalau mau masuk ke Cina, itu cuma swab test. Tapi ini kita berbicara tentang pekerja migran. Jadi mereka nggak punya ID Makau, mereka pegang blue card. Mereka tetap dianggap orang asing. Jadi mereka untuk bisa masuk ke Cina harus ambil visa. Iya, tapi aku belum dengar kalau dia vaksinnya bukan Cina punya. Nah, itu yang saya belum pasti. Jadi artinya pokoknya yang jelas untuk ambil visa Cina, saya tahu harus sudah divaksin. Ya. Dan itu di kalangan agen-agen pekerjaan mereka mengharuskan untuk vaksin gitu ya. Tapi ada kabar lagi katanya harus vaksin yang Cina punya. Ya, Sinovac, bukan yang Sinopharm ya. Bukan yang BioNTech ya. Cuman ini tidak resmi. Maksudnya saya belum lihat beritanya. Belum lihat beritanya. Tapi kebanyakan agen pekerjaan itu memang tidak mau terima vaksin yang BioNTech kebanyakan. Gitu loh. Saya nggak tahu gitu apakah ini benar. Saya belum juga sempat follow up. Nanti saya akan follow up dan kita lihat kebenarannya apakah benar kalau mau keluar Makau gitu untuk yang pekerja migran. Aku tanya dokter bilang nggak dengar ada bedanya masuk ke luar negeri harus BioNTech atau Sinovac gitu. Iya, tapi Pak Johnson saat tanya dokter, dokter akan melihat Pak Johnson sebagai orang lokal. Pak Johnson harus bedakan antara orang lokal sama pekerja migran. Kondisinya berbeda, statusnya berbeda Pak Johnson. Karena apalagi orang lokal yang pegang Wei Hengqin. Itu masuk Cina nggak usah pakai visa sama sekali, gitu loh. Nah kalau kayak saya aja, saya nggak punya Wei Hengqin, saya harus ambil visa Cina. Nah, untuk ambil visa Cina saya harus divaksin, gitu loh. Nah apalagi yang pekerja migran yang tidak pegang ID Makau sama sekali, gitu ya. Dan selain itu untuk berbicara tentang tadi untuk luar negeri, memang tidak ada bedanya, tapi memang banyak negara Barat menolak vaksin Cina. Banyak itu bisa Google sendiri, baca newsnya, menolak visa Cina. Saya nggak tahu ini apakah karena secara politik atau apa gitu ya. Politik tapi lah, ya gitu. memang banyak yang menolak. Makanya kalau saya tanya ke teman-teman akan jawabnya begini, kalau kamu cuma stay di Makau aja, ambil aja Sinopharm karena cukup kok. Tapi kalau kamu mau keluar negeri, lebih baik ambil BioNTech karena takutnya nanti nggak diterima sama misalnya pulang Indo gimana? Oh kalau Indo mah nggak masalah. Ini kita berbicara tentang kayak Eropa, Amerika gitu loh, negara-negara Barat yang tidak belum recognize gitu loh, vaksin Cina gitu ya. Nah tapi kita sekarang kembali lagi ke Makau. Ini hanya untuk nyebrang ke Cina doang, ke Zhuhai doang untuk para pekerja migran. Nah ini yang belum jelas. Nanti saya akan cari tahu apakah itu harus BioNTech atau Sinopharm tertentu atau tidak masalah sama sekali. Yang jelas yaitu tadi berita terbarunya adalah kalau untuk yang pekerja profesional sudah tidak perlu keluar, diam aja di sini gitu ya. Nah untuk yang juga pekerja bisa ada kesempatan ganti majikan. Iya, nggak perlu keluar maksudnya. Mau ganti majikan nggak perlu keluar gitu ya. Untuk yang non skilled kalau mau ganti majikan tetap harus keluar. Itu doang masalahnya. Itu saja ya. Oke, segitu saja karena waktunya sudah habis. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang ya. Bye bye semuanya. Bye bye. Saya pasangkan lagu terakhir, sebuah lagu dari Yofi and the Duno featuring Audi. This is the real one. Kali ini benar-benar janji di atas ingkar mendua. See you guys.